Jakarta dan kemacetan lalu lintas sebagai dua sisi mata uang. Salah satu penyebabnya jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat tiap tahun. Badan Pusat Statistik mencatat ada lebih dari 17 juta kendaraan melintasi jalanan ibu kota di tahun 2014. Dengan laju pertumbuhan per tahunnya mencapai hampir 10%. Moda transportasi umum masih belum bisa menjadi pilihan utama masyarakat Jakarta. Keberadaan Transjakarta misalnya. 12 tahun sejak pertama kali diresmikan, Bus Rapid Transit atau BRT pertama di Asia Tenggara dan Selatan ini belum bisa meringankan beban jalanan ibu kota. Walau tarifnya terjangkau, sebagian warga memilih tidak menggunakan Transjakarta dengan alasan tertentu. Sangat jarang sekali. Lumayan sering. Kalau dulu sih hampir tiap hari ya, soalnya kan waktu itu saya juga belum pakai kendaraan pribadi, jadi saya pakai busway. Nggak sering-sering banget sih, jarang-jarang aja. Soalnya di dekat rumah juga nggak ada. Sedikit, ya pokoknya agak cepet lah daripada dibanding angkot, terus harganya juga murah kan, 3,5. Penuh banget, dan kalau misalkan jaraknya jauh, kita harus berdiri, dan juga sekarang kalau bisa dilihat, jalur busway kan banyak yang dimasukin sama kendaraan tuh. Jadi sama aja kita kena macet kan. Sebenarnya pengen sih, kayak kalau dekat rumah ada ya pengen juga, dan kalau nggak ngantri banget, nggak ribet. Pengen sih, pengen banget. Kalau misalnya Transjakartanya bagus gitu kan, misalnya istilahnya banyak banget deh fasilitas yang kurang, kayak tong sampah juga kayaknya nggak ada. Bisa-bisa aja, asal mungkin armadanya ditambah, jadi kita nggak lama nunggu. Bus Transjakarta rusak di jalan bukan sekali atau dua kali, bahkan kebakaran bus kerap terjadi. Desember 2013, roda belakang bus Transjakarta Koridor 4 dari Pulau Gadung menuju Dukuh Atas lepas saat akan menanjak di flyover Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Agustus 2014, bus Transjakarta Koridor 1 jurusan Blok M Kota terbakar di Jalan Sisingamaraja, Jakarta Selatan. Bus ini merupakan salah satu bus yang dibeli Pemprov DKI Jakarta pada Februari 2014. Juli 2015, bus Transjakarta Koridor 5 jurusan Ancol Kampung Melayu terbakar di halte UI Salemba, Jakarta Pusat. Bus terbakar sesaat setelah menurunkan penumpang di halte. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Januari 2016, bus Transjakarta jurusan Ragunan Dukuh Atas terbakar di Jalan Latuhar Hari, Jakarta Pusat. Bus dalam kondisi tidak berpenumpang, hanya ada supir dan petugas bus. Penyebab kebakaran karena korsleting listrik di bagian belakang bus. Kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi bagi PT Transjakarta untuk terus perbaiki kualitas dan perawatan bus. Pada umumnya, kejadian-kejadian itu karena kurang bagusnya perawatan daripada para operator, dan yang mungkin di Transjakarta sendiri kita harus perbaiki semua. Sekarang ini untuk yang baru kami haruskan mereka ke APM, agen pemegang merek. Jadi perawatan ini kita serahkan kepada ahlinya. Awal April 2016, pemerintah Provinsi DKI bersama PT Transjakarta meluncurkan 600 unit bus single dan 51 bus gandeng baru. 600 bus baru ini dioperasikan oleh Perusahaan Pengangkutan Jakarta atau PPD dan Mayasari Bakti. Kualitas bus baru ini juga terjamin. Di dalam bus, kenyamanan penumpang ditunjang dari keberadaan pendingin ruangan, kamera pengawas, tempat sampah, ruang khusus disabilitas, hingga area untuk perempuan. Penambahan armada diberlakukan untuk semua koridor secara bertahap, namun rute prioritas terdapat di koridor 1. 122 bus gandeng melintasi koridor 1 jurusan Blok M Kota. 14 diantaranya bus baru. Sebagai jalur protokol, koridor 1 juga dilintasi 125 unit bus lain yang sekadar melintas atau transit. Dengan penambahan armada, tiap bus ditargetkan mencapai masing-masing halte dalam interval waktu 30 detik. Koridor 1 itu memang sebagai backbone. Jadi keberhasilan Transjakarta itu harus dilihat dari keberhasilan di koridor 1. Bahwa sekarang itu
head away kita itu sudah 1,5 menit, 2 menit paling lambat, 1,5 menit itu ya majority 1,5 menit. Kami lagi usahakan tingkatan untuk menjadi 30 detik. Kami mencoba melihat kondisi di halte Sentral Harmoni yang termasuk dalam rute Koridor 1. Penumpukan penumpang di halte masih terjadi di jam padat seperti di waktu pulang kantor. Interval kedatangan bus berkisar antara 5 sampai 15 menit. Suasana di dalam bus pun tak kalah padat namun tetap kondusif. Dengan kondisi seperti ini, beberapa penumpang masih berharap ada perbaikan dalam manajemen bus, khususnya di waktu tunggu. Masih kesel sih kadang. Lama nunggunya masih lama. Sampai sejam juga pernah. Kita 15 menit. Lumayan agak. Sekarang udah tertib. Dan apa? Busnya baru gitu. Kuota busnya makin banyak. Terus tapi kalau untuk pengantrian masih sama aja. Walaupun armada ditambah, beberapa faktor eksternal pengaruhi ketersediaan bus Transjakarta. Interval kedatangan bus Transjakarta masih dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal seperti kepadatan, belum tertibnya para pengguna jalan, hingga menumpuknya armada bus di titik-titik tertentu seperti di persimpangan lampu lalu lintas. Kedisiplinan pengguna jalan masih menjadi pekerjaan rumah. Masih banyak kendaraan yang menerobos jalur bus Transjakarta. Belum lagi uji coba penghapusan sistem 3-in-1 yang seolah memberikan karpet merah bagi pengguna kendaraan bermotor. Agar masyarakat bisa beralih ke moda transportasi umum, bahwa mobilitas transportasi tak hanya harus diperbaiki di satu aspek saja. Jadi intinya masyarakat itu membutuh namanya seamless mobility. Jadi pergerakan yang mulus, yang nggak harus sulit ntar keluar kehujanan kalau misalnya kemalaman ada masalah keamanan. Di balik regulasi yang telah ditetapkan, moda transportasi umum di Jakarta harus berjalan sesuai dengan fungsinya. Peningkatan fasilitas dan pelayanan Transjakarta misalnya. Namun, semua menjadi percuma bila tak didukung partisipasi masyarakat secara berkelanjutan. Yas Bella, April Hasibuan melaporkan untuk NET.